Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam program Tanya Ustadz. Silahkan kameramen, ada pertanyaan apa? Tanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, konsep syukur itu bagaimana? Konsep syukur itu bagaimana? Baik. Kalau kita buka Al-Quran, maka yang pertama kali kita akan temukan adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama kali dalam Al-Quran, sebelum surat-surat yang lain. Dan kalau kita buka Al-Fatihah, surat pertama, kita akan menemukan pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa artinya? Alhamdulillahirrabbilalamin itu kan kalimat syukur. Kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Letak dari Alhamdulillahirrabbilalamin itu ada pada ayat kedua dalam surat Al-Fatihah, di halaman pertama, di surat pertama Al-Quran. Artinya Al-Quran, tema pertama yang dibahas adalah tema syukur. Jadi betapa pentingnya syukur ini, sampai-sampai ia menjadi tema pertama dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah, di ayat kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, syukur itu ada beberapa tingkatan atau beberapa jenis. Pertama, asyukru bil lisan, syukur dengan lesan. Syukur dengan lesan itu artinya adalah kita selalu berzikir, mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, digunakan untuk mengaji, bertadarus, digunakan untuk bersolawat, digunakan untuk memberi nasihat, digunakan untuk bicara yang baik-baik. Karena Allah memberikan kita lisan sempurna, bisa mengucap, bisa merangkai kata, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat dan banyak orang. Itu kan harus disyukuri. Makanya asyukru bil lisan. Termasuk asyukru bil lisan, syukur dengan lisan adalah mengucapkan kalimat syukur. Apapun yang kita dapatkan nikmat dari Allah, kita harus ucapkan syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan kita kalau diberi kebaikan oleh orang lain, kita mengucapkan pada orang itu terima kasih, matur nuwun, jazakumullah, ya, thank you, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita diberi nikmat kepada Allah, oleh Allah, bagaimana cara kita bersyukur? Apa ucapan syukur kita? Ya alhamdulillah. Nah, gitu. Alhamdulillah ini bukan cuma diucapkan ketika kita sedang mendapatkan nikmat saja. Sesungguhnya alhamdulillah adalah ucapan syukur yang kita ucapkan di semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya ketika orang sedang sehat, dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika orang sedang sakit pun dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata dalam sakit itu juga banyak nikmat-nikmat Allah. Nikmat dikurangi dosanya karena sakit, nikmat diringankan nanti bebannya di alam barzah, di akhirat karena sakit kita, ya. Kemudian nikmat diberi rahmat kalau kita sabar dalam sakit. Jadi sesungguhnya meskipun kita mendapatkan ujian, tapi di sisi lain ada nikmat-nikmat. Makanya tetap alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu asyukru bil lisan. Yang kedua adalah asyukru bil jawareh. Syukur dengan semua anggota badan. Tangan kita bersyukur, kaki kita bersyukur, otak kita bersyukur. Semua yang ada dalam jasmani kita semua bersyukur. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tangan, gunakan untuk hal-hal yang baik. Bekerja dengan halal, menuliskan sesuatu,
mengerjakan apa yang mesti dikerjakan, kaki kita melangkah ke tempat yang baik, yang halal, yang bermanfaat, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, ibadah, muamalah, ya. Ini semua adalah bagian dari bersyukur. Otak kita, pikiran kita, pikirkanlah hal-hal yang baik. Jangan memikirkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu bagian dari kita bersyukur dengan seluruh anggota badan. Mata kita juga harus bersyukur, melihat yang baik-baik. Telinga kita bersyukur, mendengar yang baik-baik lah itu. Nah, yang ketiga adalah asyukru bil qalb, bersyukur dengan hati. Apa artinya? Hati itu harus merasa qanaah, harus merasa puas, harus merasa ridho dengan ketetapan Allah. Apapun yang Allah tetapkan atas kita, harus kita ridho. Harus tetap husnudzon kepada Allah. Kita berdoa, jangan sampai kita mengatakan doa saya belum dikabulkan, nggak boleh, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Itu contoh bersyukur dengan hati. Kenapa? Karena semua doa hakikatnya dikabulkan. Ada yang dikabulkan sesuai permintaan langsung, ada yang dikabulkan sesuai permintaan tapi waktunya lama, ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah yang kita nggak tahu. Ada juga yang doa kita dikabulkan dengan cara dihindarkan dari bala dan bahaya. Yang kelima, doa kita akan dikabulkan di akhirat dalam bentuk amal soleh. Jadi semua doa akan dikabulkan. Maka janganlah kita mengatakan, saya berdoa A, kok nggak dikabul-kabulkan? Sudah dikabulkan. Bisa jadi bentuknya B, bisa jadi kita selamat terhindar dari bala, bencana, dan musibah. Ya, atau dikabulkan di akhirat kelak. Hatinya harus husnudzon terus pada Allah. Jangan suudzon dan terus berbaik sangka. Itulah diantara tingkatan-tingkatan syukur. Dengan lisan, dengan anggota badan semuanya, dan dengan hati. Nah, sayangnya kata Allah, wa qalilun min ibadiy asyakur. Tidak banyak hamba yang mau bersyukur. Maka bersyukurlah, syukuri nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga itu. Karena dengan syukur insya Allah nikmat Allah akan ditambah untuk kita semuanya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Tat.